Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Komisaris Bank Mandiri, Bapak Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Darmawan Junaidi, Bapak Ibu Direksi dan segenap pimpinan, Bapak Ketua Umum Bapakistan Mandiri Amal Insani, hadirin hadirat, keluarga besar Mandiri Group di seluruh Indonesia. Aqulu ilaikum tahiyatul islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa idh qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari suci. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari pengorbanan, hari yang dimana setiap tahun umat Islam mengenang peristiwa ini. Yang kita ketahui bahawa 4 makhluk Allah yang setiap tahunnya direkonstruksikan dalam perjalanan haji: Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Iblis la'natullah. Perjalanan haji adalah simbol. Perjalanan Ibrahim adalah simbol suatu kesabaran, simbol ujian Allah antara hawa nafsu dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam surah Al-Mulk, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan bagi kita untuk menguji kita di mana di antara kita yang terbaik dalam berbuat. Jadi tolong digarisbawahi bahawa Allah telah menciptakan kita untuk diuji. Allah memberikan contoh-contoh ujian itu dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishaq, Ismail, dan terus ke bawah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini darul imtihan, dunia ini adalah tempat ujian. Ad-dunya darul bala, dunia tempat kita dicoba. Ad-dunya darul musibah, dunia tempat musibah. Oleh karena itu, baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali tentang ujian-ujian dan contoh-contoh ujian agar kita menteladani bagaimana di saat kita mendapatkan ujian. Ibrahim semenjak kecilnya ujian. Ketika dia berhadapan Namrud, ujian. Ketika dia belum mendapatkan anak, berpuluh tahun ujian. Ketika dia mendapatkan anak pun ujian. Allahu Akbar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala
memberikan simbol-simbol perjalanan haji ini dengan perjalanan Ibrahimisme. Itulah yang Allah katakan, wattakhidhu maqama Ibrahima musalla. Jadikanlah tempat maqam Ibrahim itu tempat engkau sujud kepada aku, agar engkau pergi haji atau umrah membawa apa yang telah diajarkan Ibrahim dalam perjalanan hidupnya. Sangat luar biasa simbol ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim dan kepada nabi-nabi yang lainnya. Simbol pengorbanan antara dirinya dan kehendak Allah, kehendak diri atau hawa nafsu, iradah nafsiyah atau iradatullah. Disinilah kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mempunyai anak. Anaknya pun diperintahkan untuk ditinggal di tempat kering kerontang dengan istrinya. Subhanallah. Kalau kita mungkin sudah gila, baru mendapatkan anak yang telah tua, berpuluh tahun tidak mendapatkan anak. Ketika mendapatkan anak, kita diperintahkan untuk meninggalkan anak kita fi wadin ghairi dzi zara'in, di tempat yang kering kerontang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada satupun manusia kecuali Hajar dan Ismail. Allahu Akbar. Oleh karena itu dia berdoa kepada Allah, ufawwidu amri ilaik, aku hanya gantungkan nasibku kepadamu ya Allah. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min kulli thamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini aman, dan ya Allah berkati rezeki ini dengan banyaknya tumbuhan yang datang, buah-buahan yang datang ke tempat ini, ke negeri ini. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa. Kita ketahui ketika dia mengajak anaknya, dan diajak diskusi dulu anaknya. Wahai anakku, aku mimpi bahwa aku ingin menyembelihmu. Anaknya memberikan spot yang sangat luar biasa. Anaknya mengatakan, ayah, maka kerjakanlah apa yang ayah diperintahkan. Mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabar. Subhanallah. Ini ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya, dan orang tua terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Ibrahim alaihissalam diberikan solusi oleh Allah. Fabadaina, maka kami gantikan pengorbanan itu dengan potongan yang besar. Subhanallah. Pengorbanan yang sangat luar biasa, ujian yang sangat luar biasa. Begitu pula Hajar, ujian yang sangat luar biasa. Ketika dia ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, dia hanya mengatakan, suamiku, ketika engkau ajak aku ke tempat ini, aku tidak pernah bertanya, karena engkau adalah panutanku, engkau adalah nabiku, engkau adalah suamiku. Tapi aku ingin tahu, mengapa engkau tinggalkan aku di sini? Apakah kehendak dirimu atau kehendak siapa? Ibrahim dengan linangan air mengatakan, ini kehendak yang menciptakan engkau dan aku dan Ismail. Hajar tersenyum, tinggalkanlah kami, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Subhanallah. Di saat kita diuji, Allah tak pernah mengecewakan kita. Di saat kita diuji, Allah sedang menaikkan derajat kita. Di saat kita diuji, Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Di saat kita diuji, Allah sedang memberikan lumbung pahala bagi kita. Di saat kita diuji, Allah ingin menjadikan kita sebagai kekasihnya. Subhanallah. Untuk itu, Allah mengulangi setiap tahun pengorbanan ini, ujian ini, agar kita mentauladani kehidupan Ibrahim, kehidupan Ismail, kehidupan Hajar alaihimussalam. Subhanallah. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, apakah kiranya ketika kalian telah mengatakan beriman kepadaku, kemudian kami dibiarkan? Tidak, kata Allah, kami akan uji kalian sehingga mengenal siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Subhanallah. Jadi ujian itu untuk mengenalkan diri kita, kita betul-betul beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Untuk itu, 5 kunci ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pandemi ini. Yang pertama, bersabarlah, karena kesabaran itu adalah kunci dari segala kesuksesan.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Bukankah di saat kita uji, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, apabila aku jatuh cinta kepada hambaku, aku mengambil hambaku sebagai kekasihku, aku uji dia melalui dirinya, aku uji dia melalui pasangan hidupnya, aku uji melalui harta atau siapapun yang dicintainya. Ketika dia sabar menghadapi ujian-ujian yang kuberikan, wahai malaikatku, nanti di mahsyar aku malu. Jangan kau buka catatannya, jangan kau timbang amalnya, cukuplah dengan pahala sabar. Tunjukkan pintu surga mana yang dia inginkan. Wa ma liwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sudah mengatakan, orang yang sabar Allah tidak akan memberikan batasan pahala. Apa pahalanya yang tidak ada batasan? Dia akan masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur kepada Allah di saat kita diuji. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menjadikan kita sebagai kekasihnya. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah cemburu agar kita lebih dekat. Itulah kesyukuran kita di hadapan Allah. Bukankah Allah dalam hadis qudsinya menyatakan, apabila aku jatuh cinta kepada hambaku, aku uji dia sehingga aku inginkan keluhan-keluhannya di hadapanku. Wahai para malaikatku, saksikanlah deritanya, aduannya, curhatnya di hadapanku lebih kucintai dari gemuruhnya suara tasbih semasjidil haram. Sabar, bersyukur kepada Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi kehidupan ini. Di saat kita diuji pun, yang diuji ini milik Allah. Bukankah Al-Quran mengatakan, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila engkau ditimpa musibah, mereka berkata, orang-orang yang sabar itu berkata, mengatakan, ya Allah, aku ini apapun yang diuji, anakku, istriku, suamiku, pekerjaanku, ayahku, bundaku, semuanya ya Allah adalah milikmu, dan aku adalah kembali kepadamu. Subhanallah. Untuk itu, ketika kita mendapatkan ujian seperti pandemi ini, sebenarnya Allah sedang jatuh cinta kepada kita. Dalam surah Allah mengatakan, kami menguji hamba-hamba kami dengan kebaikan dan keburukan, agar mereka kembali kepada kami. Kita mampu tawaduk yang kelima, sabar, syukur, tawakal. Kemudian kita tawaduk kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah membuka mata hati kita bahwa ujian ini bukan sesuatu yang tidak baik bagi kita, ada sesuatu kebaikan, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhusnudzanlah kepada Allah bahwa Allah mentakdirkan kita yang terbaik. Ketika kita diuji dengan ini, mudah-mudahan kita mampu sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah, kata Allah, orang-orang yang mendapatkan ampunanku, salawatnya Allah dan rahmahnya Allah, saham untuk masuk surganya, dan Allah berikan dia hidayah. Subhanallah. Mudah-mudahan dalam pandemi ini kita mampu untuk sabar, dan Allah berikan lumbung pahala bagi kita. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu hanya dua, ujian kebaikan dan ujian keburukan. Kadangkala ujian kebaikan ini, mohon maaf, yang banyak sekali menutup mata hati kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ujian keburukan, ujian kesengsaraan, ujian pandemi ini, betapa banyaknya hamba-hamba Allah membuka mata hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang beriman, adakah ujian itu baik atau buruk? Dia senantiasa, ma ra'aitu illa jamilah, tidak kulihat semua ini kecuali keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma jara illa al-khair, tidak ada sesuatu yang ditakdirkan Allah kecuali kebaikan bagi hamba-hambanya.
Sesuatu yang buruk itu hanya datangnya dari diri kita. Sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadangkala apa yang kau benci itulah yang terbaik untukmu, dan kadang-kadang apa yang kau cintai itulah yang tidak baik untukmu. Untuk itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku kagum terhadap orang yang beriman. Mengapa ya Rasulullah? Apabila dia diuji, dia bersabar, dan apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dalam pandemi ini, apabila kita teruji, maka bersabarlah. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandemi ini, Rasulullah memberikan kiat, jangan engkau ke sana dan yang ke sana jangan ke sini. Untuk itu la dirar wala dirar, la dirar wala darar. Jangan kita mencelakakan dan jangan kita dicelakai. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dialah yang menuntun kita. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menentukan segala keadaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu ya Allah kami menadahkan tangan ini ya Allah. Ya Allah, tuntun kami dengan hidayahmu, tatap kami dengan ampunanmu, maafkan kami dengan kebesaran ridha-Mu. Jangan ya Allah jauhkan kami dari kasih sayang-Mu, peluk kami dengan keridhaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun di antara kami yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang menderita, angkat deritanya ya Allah. Siapapun di antara kami ya Allah yang mengalami penyakit ini, wabah ini ya Allah, sembuhkan dengan segera. Terutama ya Allah keluarga besar Bank Mandiri ya Allah. Ilahi wa Rabbi, siapa yang di antara kami yang masih sehat ya Allah, jaga dengan penjagaanmu yang tak pernah lengah ya Allah. Maka itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, buka mata hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, apabila ada yang telah kembali dengan wabah ini ya Allah, jadikan mereka syuhada. Ampuni dosa-dosa mereka, maafkan kesalahan mereka, tutup aib mereka ya Allah. Jadikanlah pahala mereka untuk mendapatkan syahid yang kau janjikan dengan lisan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat bala ini dari negeri kami yang tercinta ya Allah. Ya Allah, angkat bala ini dari negeri yang kami cinta ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Marilah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.